lanjutkan. Nah, bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan ya. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang PPH ya, objek pajak ini kan dijelaskan di pasal 4 gitu kan. Bahwa penghasilan adalah gitu kan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu udah jelas di dalam Undang-Undang PPH ya. Kemudian di pasal 4 dijelaskan lagi penghasilan, jenis-jenis penghasilannya, ya enggak? Oke. Nah, apa itu jenis-jenis penghasilan khususnya orang pribadi ya? Yaitu adalah penghasilan dari pekerjaan. Nah, dalam hubungan kerja. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sebagai pegawai ya. Seperti apa yang diterima penghasilannya? Bisa berupa gaji, bisa berupa tunjangan, honorarium gitu kan, serta bonus. Nah, makanya setiap bulan dari salary yang teman-teman terima itu dipotong pajak penghasilan ya, dipotong atau dipungut oleh perusahaan untuk penghasilan tersebut. Biasanya kan dikenakan PPh pasal 21 gitu ya. Nah, dari gaji, tunjangan, honor atau bonus yang diterima setiap pegawainya. Nah, kemudian selain itu ada penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas. Nah, ini biasanya orang pribadi ya, atau saat ini kan trennya UMKM ya. UMKM yang menjalankan usaha atau memiliki pekerjaan bebas gitu kan. Nah, penghasilannya itu seperti penghasilan dari produksi, bisa dari berdagang ya kan, bisa dari dia arsitek, aktuaris, akuntan, pengacara, dokter dan sebagainya. Nah, contohnya gitu ya. Kemudian ada penghasilan dari modal ya. Dari modal apa tuh? Itu kan bisa berupa harta bergerak ya atau harta tak bergerak. Misalkan seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak, misalkan seperti itu. Ya. Nah, selain itu ada penghasilan lainnya. Misalkan apa nih penghasilan lainnya? Biasanya penghasilan lain itu dalam bentuk hadiah gitu. Terus bisa juga dalam bentuk pembebasan hutang. Ya. Jadi begitu jenis-jenis penghasilan dari orang pribadi. Kalau sebagai pegawai atau sebagai karyawan di salah satu perusahaan gitu kan, pasti menerima penghasilan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium dan bonus. Tapi kalau misalkan si orang pribadi tersebut menjalankan sebuah usaha atau melakukan sebuah pekerjaan bebas ya kan, setiap apa yang dilakukan, contohnya si Budi adalah seorang advokat, ya kan, aktuaris atau pengacara lah. Dia seorang advokat atau pengacara gitu kan. Setiap jasa yang dia berikan kepada kliennya, ya kan, itu pasti dalam bentuk fee-nya ya, honornya itu disebut sebagai penghasilan. Atau misalkan saya nih seorang dosen gitu kan, yang digaji atau diberikan honornya setiap mengajar di kelas gitu kan, honornya diberikan oleh pihak kampus ya kan, atas honor tersebut disebut sebagai penghasilan buat saya. Begitu pula dengan teman-teman misalkan jualan online, menjalankan sebuah usaha nih, punya toko online shop gitu atau punya online shop gitu kan, atau toko offline gitu. Nah, setiap satu produk yang dijual ya kan ke customer, nah di situ menerima sebuah penghasilan. Seperti itu contohnya ya. Nah, bisa juga dalam bentuk modal. Modal misalkan teman-teman
nabung ya kan di bank gitu. Ada setiap kita menabung itu pasti mendapatkan sebuah bunga setiap bulannya ya kan. Di samping ada biaya administrasi yang harus dibayar, tapi di samping itu juga nasabah akan mendapatkan bunga dari tabungan itu sendiri. Atau misalkan gini, teman-teman menciptakan sebuah karya ya, lalu karya tersebut digunakan oleh orang lain. Nah, maka royaltinya akan diterima oleh kalian gitu kan, oleh kawan-kawan. Nah, royaltinya itu disebut sebagai penghasilan. Nah, pokoknya macam-macam dalam bentuknya seperti itu ya. Nah, tadi misalkan gini lagi. Siapa nih? Laila menjadi employee of the month. Jadi menjadi seorang karyawan gitu kan, terbaik di bulan tersebut, di bulan Maret ini misalkan. Nah, terus perusahaan ingin memberikan sebuah insentif atau hadiah gitu kan, dalam bentuk 1 bulan gaji misalkan. Nah, itu juga disebut sebagai penghasilan lainnya. Nah, contoh sederhananya seperti itu ya teman-teman. Oke, hadiah itu kan bisa ada yang diundi, bisa juga karena prestasi dan lain sebagainya. Nanti perlakuannya beda lagi untuk perhitungan PPh-nya atau pajak penghasilannya. Gitu ya. Oke. Nah, apa saja sih objek pajak penghasilan? Objek pajak penghasilan itu diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, yang terbaru itu adalah Undang-Undang nomor 7 ya. Seperti itu ya, tahun 2021. Aduh, nah, apa saja tuh yang disebut dengan PPh 4 ayat 1 ya. Pasal 4 ayat 1 itu adalah PPh yang tidak bersifat final, istilahnya seperti itu. Atau pengenaan pajaknya adalah tidak bersifat final gitu. Bisa nanti dalam bentuk PPh pasal 21, bisa dalam bentuk PPh pasal 22, misalkan 23, 24 gitu dan seterusnya. Nah, apa saja itu objek pajak penghasilannya? Yaitu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, ini tadi kita udah berikan contohnya. Ya, misalkan Ali ya kan melakukan sebuah service ya kan, jasa konsultan, misalkan konsultan keuangan, kemudian dapat honor atau fee ya atau imbalan dari kliennya. Nah, itu disebut sebagai sudah merupakan objek pajak penghasilan. Atau hadiah tadi yang saya bilang. Hadiah ini bisa dari undian atau pekerjaan atau sebuah kegiatan atau penghargaan. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya bahwa Institut Setyami itu sudah 2 kali ya mendapatkan juara di Unram Text Competition ya kan, untuk yang esai. Udah 2 kali, yang pertama tuh tahun 2020 kan juara 1 ya kan. Terus kemudian yang tahun 2021 lalu menjadi juara kedua. Nah, itu adalah sebuah penghargaan ya kan. Nah, jadi ada hadiahnya di situ diberikan. Makanya bagi yang menerima penghasilan atau yang menerima hadiah atau penghargaan tersebut adalah merupakan sebuah penghasilan. Oke, lalu ada laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Misalkan Pak Budi gitu kan menjual mobilnya gitu kan. Nah, dihitung deh tuh berapa sih harga perolehan dari mobil tersebut gitu kan. Kemudian dikurangkan dengan nilai akumulasi penyusutannya ya, dengan biaya penyusutannya. Terus kemudian nanti berapa nilai sisa bukunya, terus berapa sih dijualnya gitu, apakah mengalami profit atau loss gitu. Kalau mengalami keuntungan gitu, menjualnya di atas harga pasar gitu kan, nilai sisa bukunya lebih tinggi daripada harga jualnya gitu, nilai bukunya lebih rendah daripada harga jualnya, maka ada profit di situ, sehingga
profit tersebut adalah sebagai keuntungan atau laba usaha. Disebut sebagai objek pajak penghasilan, maksudnya seperti itu. Nah, lalu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, ini juga sama ya. Terus ada bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian hutang. Lalu ada dividen, royalti, sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala. Lalu ada keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih penilaian kembali aktiva, gitu kan. Terus serta premi asuransi atau iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan atau anggotanya. Lalu ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Nah, kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, terus ada imbalan bunga berdasarkan Undang-Undang KUP dan surplus Bank Indonesia. Oke, nah ini objek pajak penghasilan ini ya saya sudah update di dalam Undang-Undang PPH yang terbaru ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya kemarin saya udah nge-share belum ya untuk yang Undang-Undang HPP Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu untuk yang PPH, Undang-Undang PPH. Oke, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa teman-teman baca lagi untuk ini ya. Lanjut ya. Kemudian oke. Nah, karena tadi penghasilan itu kan sumbernya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu kan. Nah, maka apa saja nih penghasilan neto dari luar negeri gitu kan. Penghasilan neto dari luar negeri itu adalah di sini ya, untuk melakukan pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari luar negeri. Yang pertama ya, untuk penghasilan dari usaha di luar negeri dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh. Misalkan ini kan lagi pelaporan SPT tahunan ya teman-teman. Nah, jadi tahun 2021 nanti dicek ya oleh si wajib pajak orang pribadi tersebut apakah ada penghasilan dari luar negeri gitu. Jika ada, silakan dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Itu ya, sebesar laba usaha yang diperolehnya. Nah, kemudian untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak, diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima. Oke, berapa nih? Misalkan ada dari dividen di luar negeri gitu kan. Berapa dividennya yang diterima gitu kan dari luar negeri? Misalkan ada 500 juta gitu. Terus misalkan lagi tadi ada laba dari cabang di Hong Kong misalkan. Nah, itu juga dimasukkan di dalam penghasilan neto yang diterima oleh si wajib pajak tersebut ya, khususnya orang pribadi. Nah, maka untuk income tax-nya yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan ya terhadap PPH yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPH. Nah, nanti pada saat teman-teman menghitung PPH pasal 24 ya ini ya. PPH pasal 24 itu adalah kredit pajak luar negeri. Ya, jadi nanti ada batas maksimumnya. Untuk pengkreditan PPH pasal 24 nanti dilihat, diambil yang paling rendah. Apakah pajak yang dibayarkan di luar negeri atau yang tadi menggunakan perbandingan ya, kredit pajak luar negeri yang di Indonesia seperti itu. Oke, contohnya ya. Misalkan gini. Ya, nanti rumusnya nih seperti ini. Ya, untuk penghasilan neto dari luar negeri itu diatur di dalam PMK 192 ya garis miring PMK titik 03 tahun 2018. Nah, hanya dapat dilakukan pada tahun pajak dilakukannya penggabungan penghasilan. Tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan. Seperti itu ya. Penentuan PPH luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Ya, di antaranya ada jumlah pajak
penghasilan luar negeri dengan memperhatikan ketentuan P3B. P3B ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty disebutnya, ya. Nah, terus berapa jumlah PPh luar negerinya dengan ketentuan sebagai berikut gitu jumlahnya. Nanti ada rumusnya nih untuk yang kredit pajak luar negerinya. Ada penghasilan dari luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak, lalu dikalikan PPh terutang atas penghasilan kena pajak. Gitu. Nah, nanti paling tinggi sebesar PPh terutang. Nah, nanti yang diambil itu adalah yang paling rendah gitu kan. Seperti itu maksudnya. Oke. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya ya. Ibu sudah berikan contohnya, teman-teman nanti bisa dilihat ya. Ini ada contohnya, saya buat studi kasusnya. Ya, maaf. Besaran lagi. Oke, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini contoh nih, misalkan nih, Bapak Crespo, dia statusnya menikah dan punya satu anak kandung. Memiliki beberapa bidang usaha dalam tahun pajak 2020 ya, menerima dan memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di negara A senilai 2 miliar yang dikenakan PPh dengan tarif 30% gitu kan, atau 600 juta. Jadi 2 miliar 30%-nya adalah 600 juta maksudnya begitu ya. Nah, nilai PPh atas penghasilan neto dalam negeri yang bersifat non final itu adalah 1,5 miliar ya. Maka PPh terutang ya atas seluruh penghasilan gitu kan adalah, kita jumlahkan dulu nih ya. Ada penghasilan dari usaha negara A tadi ya. Itu ada 2 miliar. Oke, ini kita hitung dulu. Nah, kemudian ada penghasilan neto yang non final nih dari dalam negeri. Itu ada 1,5 miliar. Oke, nah jadi kita gabungkan dulu penghasilannya antara di luar negeri dengan dalam negeri. Ya, jumlah penghasilan maka jumlah penghasilan neto fiskalnya menjadi 3,5 miliar. Oke. Nah, lalu karena ini orang pribadi maka dikurangkan dengan PTKP dulu. Ya. PTKP K1 berapa? Yaitu 63 juta. Dari mana? 54 juta untuk wajib pajak itu sendiri, gitu kan. Terus kemudian karena dia sudah menikah, tambah 4.500.000. Nah, karena dia sudah memiliki satu anak kandung atau tanggungan satu ya, tambah 4.500.000. Maka untuk PTKPK 1 adalah 63 juta. Ya. Nah, lalu berapa nih penghasilan kena pajaknya? Penghasilan kena pajaknya ya 3,5 miliar ini kita kurangkan dengan PTKP tadi yang 63 juta, maka ya sebesar 3.437 juta. Nah, setelah itu baru kita hitung PPh terutangnya. Ini pasti juga teman-teman udah tahu ya karena minggu lalu kita sudah bahas ya perhitungan dari penghasilan kena pajak ya PPh pasal 17 untuk PPh terutangnya. Ya. Oke. Nah, ini contoh untuk penggabungan penghasilan antara penghasilan di luar negeri dengan di dalam negeri. Oke. Ini tahun 2020 ya. Tahun 2020 berarti masih menggunakan tarif yang lama, bukan tarif, maksudnya batas yang lama ya. Masih yang 50 juta kan? Karena yang 60 juta itu adalah per 2022 gitu kan. Ini kan berarti 2.500.000. Betul enggak? Oke. Nah, terus yang kedua 15% kan? Dikali 200 juta ya. 200 juta. Oke. Sama dengan 30 juta gitu kan. 30 juta. Oke.
Nah, lalu tarif yang ketiga, lapisan yang ketiga berapa? 25%, gitu kan? Kita kalikan berapa, teman-teman? 250 juta. Oke. Nah, menjadi 62.500.000 rupiah. Nah, yang terakhir berapa lapisannya? 30%. 30% dikalikan berapa? Sisanya kan? Bentar. Dikalikan dengan sisanya nih. Ya. Sisanya berapa? 250 tambah 200 tambah 50 berarti 500 juta kan? Dikurangi dengan 3 miliar. Coba. Bantu saya untuk berhitung. Berapa, teman-teman? 3 miliar 437 juta dikurang dengan 500 juta. Berapa, teman-teman? 2.937 juta, Ibu. 2.937 juta. Oh, gini ya. Betul ya? 2.937 juta. Oke. Coba dikalikan 30%. Maaf. Minta dibantu hitungnya. Nanti benar nggak nih? Hasilnya segini kita jumlahkan. 881.100.000. 800. Maaf, pelan-pelan. 81. 100.000. 100.000. Oke, coba benar nggak dihitung? 976. Insya Allah benar nih. Maksud saya make sure aja nanti teman-teman, kok Bu dapat segini dari mana gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu cara berhitungnya. Nah, betul kan? 900. Iya, betul, Bu. Iya. Dari sini 976.100.000. Nah, jadi PPh Trutang untuk Bapak Crespo ya atas penghasilan tahun pajak 2020 ya, itu adalah sebesar 976.100.000 rupiah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa diikuti, bisa dimengerti. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, ini contoh perhitungan penghasilan neto dari luar negeri. Jadi dilakukan penggabungan dengan penghasilan neto di dalam negeri ya. Oke, baik, kalau paham izin Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, lalu gitu kan. Kita lihat di sini. Penghasilan neto ya, penghasilan neto luar negeri ini lanjutan lagi ya dari yang studi kasus sebelumnya ya. Oke. Nah, besarnya PPh luar negeri dari negara A yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Gitu kan. Oke, kita ketahui nih bahwa tadi kan penghasilan di luar negerinya kan 2 miliar nih, ya enggak penghasilan netonya kan? Oke, kita bagi karena tadi kan rumusnya itu adalah penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh Trutang gitu kan. Oke, jadi kita hitung. Karena tadi diketahui penghasilan neto dari luar negeri adalah 2 miliar, ya kan? Nah, jumlah penghasilan netonya tadi kan 3 miliar, ini ya, 3 miliar 437 juta. Kita bagi gitu kan. Lalu kita kalikan PPh Trutangnya tadi 976.100.000. Nanti ini berkesinambungan yang teman-teman nyambung jadi soal yang slide sebelumnya ya. Oke. Jadi sama dengan ini kita bagi, kita kalikan ini, maka diperolehlah sebesar 560
Rp7.995.345. Nah, tadi ya PPh yang dipungut ya, PPh luar negeri atas penghasilan usaha negara A itu kan 600 juta kan, karena 2 miliar dikalikan dengan tarifnya yaitu adalah sebesar 30% nih. Betul kan? Yang ini nih ya, adalah 600 juta. Nah, ingat tadi yang saya sampaikan, untuk pengkreditannya ya, untuk pengkreditan di akhir tahun ya, maka yang diambil yang terkecil, yang ini. Nah, yang menggunakan rumus ya, rumus kredit pajak luar negeri. Ini, jadi yang diambil yang paling kecil. Nah, di sini saya beri keterangan bahwa nilai PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang di dalam negeri hanya sebesar jumlah tertentu tersebut, yaitu 567.995.345. Nah, jadi kita ambil yang paling kecil ya, teman-teman. Yang paling kecil. Kalau misalkan, jadi jangan dilihat Bu, yang diambil yang di dalam negeri, bukan. Tapi kita lihat yang paling kecil PPh terutangnya. Apakah yang dipungut ya, yang dihitung di luar negeri atau yang menggunakan jumlah tertentu ini, gitu, yang menggunakan rumus kredit pajak luar negeri tadi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ini maksudnya yang pengkreditan untuk PPh pasal 24-nya atau atas penghasilan neto dari luar negeri. Oke, sampai sini paham? Silakan. Jadi slide 8 dan slide 9 itu nyambung soalnya. Oke. Gimana teman-teman? Clear? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Siap, terima kasih ya. Baik. Nah, lalu bagaimana pencatat pengisiannya di dalam SPT tahunan gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Ya. Kalau di SPT tahunan, nah nanti di sini nih masuknya di lampiran 2 gitu. Harusnya ini tahun pajaknya tadi 2020 ya. Ya, salah nih. Oke, saya edit deh. Karena SPT-nya tahunnya 2021. Nah, misalkan nih, ini contohnya ya. Oke, ini namanya tadi siapa? Crespo. Nah, NPWP-nya berapa nanti dimasukkan. Nah, maka di sini di lampiran 2 dimasukkan tadi atas penghasilan neto luar negeri. Ya, NPWP-nya kalau ada dimasukkan, terus nama pemungutnya kita anggap aja adalah AALTD ya, tanggal bukti pemotongan ya kan, nomornya nomor 1, tanggalnya adalah 31 Desember 2021 gitu kan, jenis pajaknya nanti tinggal pilih PPh pasal 24 ya kan, jumlah PPh yang dipotong tadi yang paling kecil yang 567 juta sekian-sekian. Nah, ini pada saat pengisian di dalam SPT 1770 ya, lampiran 2. Oke. Ya, begitu ya kawan-kawan ya, ini contohnya. Nah, terus kemudian ya di dalam SPT induknya ya, di dalam SPT induknya penghasilan neto dari luar negeri ya kan, itu dimasukkan di dalam, kan ada ya di poin keberapa nih? Ke poin 4 ya. Penghasilan neto luar negeri. Di poin 4. Air tuh penuh tuh. Bapak kamar mandinya. Kamar mandi tuh. Sama Ibu air panas ya? Maaf, di mute dulu teman-teman. Maaf ya. Oke, bocor suaranya. Nah, jadi yang 2 miliar tadi ya, yang 2 miliar tadi dimasukkan di dalam SPT induk pada nomor 4, yaitu penghasilan neto luar negeri. Oke, gitu ya. Coba saya slideshow dulu, mudah-mudahan enggak error lagi. Biar jelas. Nah, ini biar jelas. Ya.
Nih, nomor 4 sebesar 2 miliar. Ini adalah pelaporan penghasilan neto atau yang diterima dari luar negeri. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Baik. Oke, lanjut sebentar. Ya. Ya, Nak. Nah, terus kemudian untuk yang kredit pajaknya tadi ya, kredit pajaknya tadi dimasukkan di nomor 15 pada SPT Induk ya, nomor 15 nih adalah sebesar 567 juta sekian-sekian. Oke, nanti teman-teman bisa praktikkan ya langsung pada saat nanti setelah kita sudah selesai materinya ya, bisa praktik langsung. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi. Nah, lalu tadi itu contoh dari objek pajak pasal 4 ayat 1 ya, objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 atau yang bersifat tidak final gitu kan. Nah, lalu ada pasal 4 ayat 2 atau yang kita kenal dengan nama istilah PPh final gitu ya teman-teman. Mungkin udah nggak asing lah dengan bahasa PPh final ya, dengan istilah PPh final. Nah, apa saja yang dimaksud dengan objek PPh final itu gitu kan? Di dalam Undang-Undang PPh itu ada berupa penghasilan ya, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Nah, ini diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah ya. PP 123 tahun 2015 dan PMK 212 ya, PMK 03 tahun 2018. Nanti bisa di googling aja ya, apa sih tentang apa saja. Nah, ini dasar hukumnya. Lalu ada bunga obligasi dan surat utang negara itu diatur di PP 91 tahun 2021. Lalu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yaitu diatur di PP 15 tahun 2009 serta PMK 112 PMK 03 tahun 2010. Nah, lalu ada penghasilan berupa hadiah undian. Nah, ini diatur di Per 11 ya, PJ 2015. Lalu ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya atau transaksi derivatif ya yang diperdagangkan di bursa itu diatur di KMK 282 KMK 04 tahun 1997. Nah, ini belum ada pembaruan, masih pakai aturan yang lama. Nah, lalu ada juga penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan usaha real estate. Nah, ini diatur di PP nomor 34 tahun 2016. Nah, kemudian ada usaha jasa konstruksi. Nah, ini baru banget nih, baru banget, masih fresh banget PP-nya ya. Itu nomor 9 tahun 2022. Nah, itu ada perubahan tarif ya. Nanti saya share untuk PP 9 tahun 2022 ini. Nah, lalu ada persewaan atas tanah dan atau bangunan, itu diatur di PP nomor 34 tahun 2017. Lalu ada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini tepatnya ini untuk yang WP UMKM yang tarifnya 0,5% ya, PP 23 tahun 2018 ya, dan diatur di dalam PMK 99 ya garis miring PMK 3 tahun 2018. Serta ada penghasilan tertentu lainnya. Oke. Mungkin dari sini ada teman-teman yang sudah paham ya. Kita sudah mengenal namanya istilah PPh pajak final. Oke. Ya. Nah, selain itu ada juga objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 atau dikenal dengan istilah bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak itu apa saja?
Nah, ini ada berupa bantuan atau sumbangan serta harta hibah. Nah, ini diatur di dalam PMK 90 ya. PMK 03 tahun 2020. Lalu ada warisan, ada penggantian imbalan atau dalam bentuk natura atau kenikmatan. Terus kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Lalu ada dividen, ada bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, lalu ada juga beasiswa, ini diatur di dalam PMK 68 ya, PMK 03 tahun 2020. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu contohnya atau yang dimaksud dengan bukan objek pajak. Ya, dari pajak penghasilan. Oke. Nah, tadi ya di sini dikatakan bahwa ini ya poin 3 ya, penggantian imbalan dalam bentuk natura kenikmatan. Nah, jadi natura atau kenikmatan itu adalah dulu itu adalah sebuah apa ya, sesuatu yang sebentar nak, aduh, iya. Bagus kalau kukil. Bagus banget apa? Nah, jadi ada sebuah penggantian atau imbalan gitu kan. Misalkan tadi ada, ini kan mau lebaran ya kan. Nah, nanti ada mendapatkan sebuah parcel misalkan. Nah, itu disebut sebagai natura. Terus bisa juga apa namanya? Teman-teman bekerja ada family gathering nih ya kan dari perusahaan, itu juga disebut dalam bentuk kenikmatan, contohnya gitu ya. Nah, tapi ada pengecualiannya nih, ada pengecualiannya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan itu bisa misalkan nih makanan atau bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau makanan itu digunakan untuk seluruh pegawai ya itu disebut sebagai natura yang bukan objek pajak penghasilan. Tadi yang saya bilang ya, misalkan teman-teman diberikan sebuah parcel gitu kan. Tapi yang menerima parcel tersebut adalah seluruh pegawai. Terus adalah disebut sebagai natura. Atau bisa juga tadi ya kan yang family gathering ya kan untuk seluruh pegawai gitu. Biasanya kan ada ya untuk family gatheringnya tuh setiap tahun gitu diadakan oleh perusahaan. Gunanya kan adalah untuk refreshing atau healing lah bahasa apa saat ini ya trennya disebut healing gitu kan. Nah terus mempererat persaudaraan gitu sesama karyawan misalkan seperti itu kan tujuannya itu salah satunya ya family gathering. Nah terus juga ada natura atau kenikmatan yang harus disediakan di daerah tertentu, yang disediakan di daerah tertentu misalkan ada daerah-daerah khusus gitu kan, kayak daerah misalkan ditempatkan di daerah terpencil gitu yang jauh dari apa namanya pusat pusat perekonomian gitu kan, pusat pasar misalkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka boleh tuh disebut sebagai natura. Gitu atau misalkan di natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, lalu ada natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh anggaran pendapatan ya APBN atau APBD ya, atau anggaran pendapatan belanja desa.
serta ada natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang diatur di dalam undang-undang pajak penghasilan. Contohnya seperti itu ya. Oke. Dividen yang bukan objek penghasilan. Dividennya seperti apa gitu kan? Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, ini diatur, ini terbaru nih. Ini terbaru aturan terbaru ya di pasal 14 sampai 20 di PMK 18 ya. Garis miring PMK 03 tahun 2021. Jadi yang dimaksud dividen ini dikecualikan dari objek PPh ada syaratnya, yaitu apabila diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dalam hal jumlah dividen yang diinvestasikan kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh dan selisihnya dikenai pajak. Misalkan gini, Ali terima dividen sebesar 100 juta, ya kan? Nah, lalu dividennya tersebut diinvestasikan gitu sebesar misalkan 50 juta, setengahnya dia investasikan. Nah, jadi kalau dulu kan 100 juta dikalikan dengan tarif gitu kan. Ya, DPP-nya adalah 100 juta. Kalau dulu nih sebelum undang-undang HPP ya, atau sebelum ada munculnya PMK nomor 18 ini. Nah, kalau sekarang ya kan misalkan gini, tadi terima dividennya 100 juta. Nah, lalu 50 jutanya diinvestasikan nih di Indonesia, diinvestasikan lagi di Indonesia. Nah, sisanya yang 50 juta yang diinvestasikan itu tidak dikenakan PPh, gitu kan? Itu tidak dikenakan PPh, tapi selisihnya yang dikenakan PPh, yaitu 50 jutanya. Sisanya kan dari 100 juta, ya kan, dikurangi dengan 50 jutanya, ya, maka sisanya itu baru atau selisihnya dikenai pajak. Maksudnya begitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Udah jam berapa nih? Takutnya nanti los. Nah, ini ya, pengecualian dividen dan penghasilan lainnya. Nah, ini dividen dari dalam negeri. Ini untuk WPOP dikecualikan dengan syarat diinvestasikan di NKRI dalam waktu tertentu. Nah, ada wajib pajak badan tapi tanpa syarat. Oke. Nah, kalau dividennya sumbernya dari luar negeri, misalkan dividen di bursa, itu dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, kalau non bursa diinvestasikan paling sedikit adalah 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP. Surat ketetapan pajak pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, lalu ada penghasilan luar negeri tapi tidak melalui BUT. Ya, misalkan diinvestasikan di NKRI ya dalam waktu tertentu, atau penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri, bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Nah, terus ada penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Nah, ini syaratnya diinvestasikan paling sedikit adalah 30% dari laba setelah pajak. Nah, inilah poin-poin yang krusial perihal dividen. Jadi kita harus paham betul gitu. Kalau tidak diinvestasikan di NKRI maka disebut ya tadi ada pengecualiannya seperti itu. Nah, di sini ya dikatakan bahwa dividen yang dikecualikan berdasarkan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham ya, atau pembagian dividen interim. Nah, dividen dari dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh ya tanpa SKB. Maksudnya surat keterangan bebas pajak SKB itu ya.
Nah, atas dividen dari dalam negeri diterima wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi investasi wajib sektor sendiri, tarifnya adalah 10% final. Ya, ini karena orang pribadi maka tarifnya adalah 10% bersifat final. Oke, untuk Nining ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan aktivitasnya ya, nanti bisa nonton lagi ya recordnya. Oke ya, lanjut ya. Kemudian apa nih? Nah ini investasi dividen yang bukan objek PPh. Ini ada surat berharga ya, surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Ada obligasi atau sukuk badan usaha milik negara ya BUMN yang diperdagangkan diawasi oleh OJK. Lalu ada obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi juga oleh OJK. Nah, ada investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Lalu ada obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Ada investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Terus ada penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Lalu ada penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Nah ini sama nih sebagai pemegang saham double. Lalu ada kerjasama dengan lembaga pengelola investasi, ada penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini bentuk investasi dividen yang bukan objek dari pajak penghasilan. Jadi udah jelas ya di sini ya poin-poinnya. Oke, nah kita beralih ke sini ya. Ini di dalam pelaporan SPT tahunan nih ya, formulir 1770, dividen yang bukan objek PPh itu dimasukkan pada lampiran 3 atau bagian B huruf 6. Lampiran 3 ya, ini SPT lampiran 3 ya. SPT 1770 lampiran 3 ya. Nah, poin 6 ini ya masuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tadi saya bilang ada penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak adalah 50 juta. Sekarang tadi yang 100 juta tadi ya. Yang tadi saya ilustrasikan ke teman-teman. Gitu. Ya. Nah, terus contoh pelaporannya gimana? Kalau saat ini kan kita hanya satu pintu ya, karena ISPT kan udah di-close ya kan. Pada akhir Februari lalu ya, 28 Februari tepatnya ya 2022. Jadi wajib pajak sudah tidak melaporkan SPT tahunan melalui ISPT ya. Nah, tapi sekarang melalui web DJP online. Hanya satu pintu saja ya. Nah, nanti teman-teman tinggal login ya kan. Jangan lupa kan masukkan NPWP sama password. Nah, kan sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan, kita perlu adanya EFIN, ya kan? Electronic Filing Identification Number, ya kan? Itu minta dulu, ya. Kita minta dulu itu ada ada berapa digit gitu kan? Nah, nanti kita baru bisa login nih ke dalam web DJP online. Kalau sudah ada EFIN-nya ya. Nah, setelah itu pada saat kita sudah berhasil, lalu kita pilih menu layanan. Ya.
Pilih menu layanan, lalu pilih e-reporting, ya. Oke. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, ya. Pada saat tadi yang kita mengklik layanan, terus kemudian pilih menu e-reporting, ya. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, nanti klik tambah tuh tadi. Ini ya ada klik tambah ya, klik tambah. Ya, masukkan ya di yang ini ya, untuk yang dividen ya, bukan yang investasi tapi yang dividen kita pilih, klik tambah di sini ya. Lalu muncul seperti ini, nanti masih kosong ini karena udah isi ya, karena sudah ini ya. Sudah buat SPT ya, muncul makanya nih ada periode pelaporan 1 ya 2021, jenis penghasilan pilih dividen dari dalam negeri ya. Nanti di sini kan ada menunya, siapa pemberi penghasilannya, misalkan tadi ada AALTD, tanggal diterimanya kita buat saja 31 Desember, jumlah dividen yang dibagikan berapa, terus jumlah dividen yang diinvestasikan berapa, nanti disebutkan di sini. Mata uangnya apakah dalam rupiah atau dalam dolar dan lain sebagainya. Gitu. Nanti kalau sudah, ya, nih contoh ya, nih seperti ini. Ini saya contohkan. Nanti kita pilih ya, menunya apa saja, gitu, jenis penghasilannya apa saja. Kita pilih ya. Nah, ini contoh PTXX, misalkan terimanya ini tanggal ya 50 juta, 50 juta. Kalau sudah baru kita klik tambah. Ya, maka setelah klik tambah tadi akan muncul di dalam pelaporan dividen atau penghasilan lain seperti ini muncul. Oke, kalau sudah nanti tinggal diklik submit. Ya. Nah, misalkan untuk investasinya ya, contoh pelaporan dividen bukan objek PPH. Jadi untuk tambah laporan investasi ya, masukkan lagi misalnya investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, ada jenisnya tabungan. Ya. Oke, karena kan diinvestasikan lagi kan di Indonesia gitu, dividen yang diterima tadi. Oke, ini 50 juta, lalu kita klik tambah. Nah, nanti akan muncul juga di sini gitu. Kalau sudah, nanti jangan lupa klik submit. Oke. Nah, gitu ya. Nah, untuk daftar pelaporannya nanti muncul nih. Ada nomornya nih ya. Nomornya, terus tanggal BPS-nya, tahun pajaknya. Nah, karena ini kan bukan pembetulan ya, jadi dia normal SPT-nya ya. Nanti kita tinggal unduh aja. Gitu. Ini saya tutup ya karena private. Oke. Contohnya gitu. Nah, nanti ada natif nih. Ini kan bisa masuk tadi ya, pada saat kita unduh muncul ini nih. Seperti ini munculnya. Ini BPS atau bukti penerimaan surat. Setelah kita tadi klik unduh ya, muncul seperti ini. Nanti ada nomornya sesuai yang tadi ya, ada tanggalnya. Ini nama NPWP-nya saya tutup ya, saya sensor. Terus tahun lapornya, terus jenis pelaporannya. Pembetulannya tadi kan karena SPT normal ya, jadi tidak ada pembetulan. Oke, seperti ini contohnya. Untuk pelaporan dividen bukan objek pajak penghasilan. Oke? Begitu teman-teman ya. Oke. Ya. Ini ya. Nah, kalau misalkan dividen yang termasuk objek pajak, kalau tadi kan bukan ya. Kalau yang objek pajak, yang pertama dividen yang tidak memenuhi syarat bukan objek, yaitu adalah pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH dan pasal 14 sampai dengan 24 itu PMK 18 tahun 2021 merupakan objek pajak. Ya. Nah, maka atas dividen tersebut ya itu dikenakan tarif 10% final sesuai dengan pasal 17
ayat 2C Undang-Undang PPH. Ingat ya, ini wajib pajak orang pribadi, maka dikenakan PPH final untuk dividennya. Nah, kode akun pajaknya berapa? Nah, ini ada 411128. Jenis pajaknya nanti pilih. Nah, pada saat pembuatan ID billing ya, ID billing masuk lagi tadi di laman DJP online, pilih e-billing ya kan. Nah, nanti buat dulu di situ. Kode akun pajaknya dimasukkan, jenis PPH finalnya, terus kode jenis setorannya adalah 419 ya. Atau PPH final pasal 17 ayat 2C atas penghasilan berupa dividen. Gitu. Nah, atas pajak tersebut ya, itu disetor paling lama tanggal 15 ya, bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Nah, pada saat wajib pajak orang pribadi melakukan pembayaran atas PPH final dividen tadi ya, yang terutang, nah maka nanti akan mendapatkan NTPN gitu, mendapat validasi dengan NTPN. Nah, artinya apa? Dengan adanya NTPN tersebut, maka dianggap telah menyampaikan SPT masa PPH sesuai dengan tanggal validasi. Begitu teman-teman. Ya, ini contoh dari dividen yang krusial sekali. Ya, mana yang termasuk objek pajak, mana yang bukan objek pajak. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan dividennya dari luar negeri gitu kan? Tadi kan case-nya adalah dari dalam negeri. Nah, kalau dividennya dari luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam waktu tertentu dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tadi ya, bahwa dividen dan penghasilannya setelah pajak itu diinvestasikan minimal 30% ya, dari laba setelah pajak. Atau dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ya lalu diinvestasikan di Indonesia, tapi sebelum diterbitkan SKP oleh DJP atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan terkait hubungan istimewa di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, maka dividen yang berasal dari luar negeri ini ya kan merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan profesi kepemilikan saham. Ya, jadi ada dua opsi ya. Dividen yang berasal dari luar negeri. Bisa juga diperdagangkan di bursa efek atau yang tidak diperdagangkan ya di bursa efek. Tapi syaratnya tadi minimal diinvestasikan sebesar 30% dari laba setelah pajak. Ya. Nah, ini ya tadi penjelasannya. Ya, jadi atas dividen nih kalau kurang dari 30% setelah pajak bagaimana gitu kan. Ini case-nya. Dalam hal dividen yang dibagikan oleh badan di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan dan penghasilan setelah pajak BUT di luar negeri diinvestasikan ke NKRI, tapi kurang dari 30% investasinya karena kan tadi syaratnya udah jelas ya, minimal 30%. Nah, bagaimana perhitungannya gitu kan? Nah, atas dividen tersebut ya setelah pajak yang diinvestasikan itu dikecualikan dari pengenaan PPH. Gitu. Karena tadi syaratnya kurang dari 30%. Nah, lalu selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan ya setelah pajak diinvestasikan maka dikenai PPH. Gitu. Nah, terus atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
sebagaimana dimaksud pada huruf A, serta atas selisih sebagaimana dimaksud huruf B, maka tidak dikenai PPh. Karena tadi tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ya yang kurang dari 30%. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak? Nah, berarti atas dividen ya, atas dividen dan penghasilan setelah pajak diinvestasikan tersebut, ini juga dikecualikan dari pengenaan PPh. Ya, karena tadi ini dividennya ya atas saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek ya. Nah, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A, itu juga sama, tidak dikenai PPh. Nah, jadi ada syarat, ini mutlak ya syaratnya, tanpa pengecualian, jadi seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah pajak atas penghasilan telah dibayar atau terutang di luar negeri atas dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri dikecualikan dari objek PPh. Nah, pertama, itu tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang. Yang kedua, tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan. Dan atau tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayar pajaknya. Dalam hal dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri, yang diterima atau diperoleh wajib pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghitungan kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri maka dilakukan secara proporsional. Oke. Ya, begitu teman-teman untuk dividen ini ya. Nah, ini contohnya nih, saya buat ilustrasinya. Misalkan Bapak A memiliki kepemilikan saham 1% di saham XXX gitu kan LTD. Saham tersebut diperdagangkan di bursa saham luar negeri. Ingat ya, ini diperdagangkan di bursa saham. Ya. Oke. Yang berkedudukan di negara A. Tahun 2021 ya, XXX Ltd membukukan laba setelah pajak senilai 50.000 US dollar pada tanggal 15 Januari 2022 ya. XXX Ltd membagikan dividen milik Bapak A senilai $20, maka Bapak A menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sebesar $15. Nah, lebih dari 30% kan? Nah, berapakah nilai dividen Bapak A yang dikecualikan dari objek PPh yang dikenaikan PPh? Oke, kita lihat dulu di sini. Ya. Laba setelah pajaknya tadi ya udah jelas nih $50.000 ya. Nah, Tuan akan memiliki saham itu 1%, betul kan, atas kepemilikan sahamnya ya 1%. Nah, maka hak atas laba setelah pajak $500 ya kan, diperoleh dari mana? Dari $50.000 dikali 1%, karena dia hanya memiliki 1%. Nah, maka dapatlah $500. Nah, dividen yang dibagikan adalah $20. Nah, tapi Bapak A ya menginvestasikan ya sebesar $15, menginvestasikan di Indonesia. Jadi uang yang dia terima, dividen tadi yang dia terima yang $20 itu, $15-nya diinvestasikan tuh di Indonesia. Nah, $15-nya ini itu disebut sebagai dikecualikan dari objek PPh. Selisihnya berapa? $5 kan? Karena kan ini tidak diinvestasikan. Nah, jadi sisanya yang dikenakan PPh yaitu 5%. Nanti dikonversi dulu ya, sesuai dengan kurs KMK yang berlaku pada saat itu. Begitu maksudnya tadi yang saya jabarkan di awal tadi contohnya. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Nah, kalau ini yang non bursa efek, kalau tadi kan di bursa efek ya, ini yang non bursa efeknya. Nah, misalkan gini,
XXX Ltd membagikan dividen tunai itu $50, 20%-nya dari laba setelah pajak ya. Jadi 250.000 ya gitu. Jadi 50.000 ini adalah 20% dari $250.000. Nah, lalu karena Bapak A memiliki saham 40% di XXX Ltd tadi ya, maka menerima pembagian dividen secara tunai senilai $20.000. Nah, kemudian diinvestasikan deh tuh dividen tersebut di Indonesia sebesar 15.000 dalam jangka waktu tertentu. Berapa nih nilai dividen Bapak A yang dikecualikan, yang dikenakan dan yang dikenakan PPh? Nah, tadi udah jelas. Dia terimanya 20.000, 15.000-nya diinvestasikan nih ke Indonesia. Nah, jadi yang 15.000 ini itu dikecualikan dari pajak penghasilan. Nah, lalu sisanya bagaimana? Yang 5.000 tadi kan? Oke, kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu. Nah, dividen yang dibagikan oleh XXX Ltd sebesar 20% dari total jumlah laba setelah pajak. Nah, artinya apa? Berada di bawah batasan kan, minimal 30%. Sehingga terdapat selisih nih 10%. Ya, atau ada batasan minimum sebesar 30% ya. Presentasi dividen yang dibagikan sebesar 20%. Nah, atau perhitungannya begini jadinya. $17.500 jadinya ya. Dari mana? Dari 10% ya. Selisih tadi ya, 30 dikurang 20 ya. Dikalikan dengan 70%. 70% dari mana? Tadi ada batas minimumnya kan 100 dikurang 30. Baru dikalikan labanya. Laba setelah pajak adalah 250.000 nih. Nah, maka yang merupakan objek PPh di Indonesia adalah sebesar $17.500. Itu. Nah, dividen yang dibagikan oleh XXX Ltd adalah sebesar 5.000 ya. Tadi 5.000 ini dari 20.000 dikurangi dengan 15.000. Tidak diinvestasikan oleh Bapak A ya. Sehingga atas dividen tersebut juga merupakan objek PPh di Indonesia. Jadi selisihnya tadi dia terima si A terima 20.000 karena diinvestasikan 15.000 kan terdapat selisih itu 5.000. Sebentar Nak. Ada selisih sebesar 5.000. Nah, 5.000-nya ini baru disebut sebagai objek pajak penghasilan di Indonesia atas dividen tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman. Apa itu bukan objek pajak dan apa itu objek pajak ya. Mungkin teman-teman sudah melihat nih ya untuk studi kasus WPOP karyawan. Nah, saya buat 2 studi kasus ini ya. Yang satu adalah untuk pekerjaan bebas ya. Nah, kita bahas dulu untuk yang WPOP karyawan ya. Oke. Nah, seperti ini kan? Oke, baik. Tuan Yosep bekerja gitu kan di PT Burung Puyuh. Pada bulan Maret 2022, ia memasuki usia pensiun sehingga gaji yang diterima hanya bulan Januari sampai dengan 2022 sebesar 75 juta rupiah. Selain itu, di akhir Maret ya 2022, ia juga menerima pesangon sebesar 750 juta dan mulai bulan April 2022 seterusnya ya, ia menerima pensiun setiap bulannya adalah sebesar 5 juta. Nah, sehingga selama tahun 2022 ia menerima pensiun itu sebesar 45 juta rupiah. Oke. Jadi dari April hingga Desember itu kan 9 bulan ya. Ini ya. April, Mei, Juni, Juli gitu kan.
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, itu adalah 9 bulan. Nah, sehingga 9 bulan dikalikan dengan 5 juta nih. Uang pensiun yang diterima setiap bulannya ya. Jadi selama tahun 2022 adalah sebesar 45 juta. Oke, itu ya maksudnya ya. Nah, dari informasi uang pesangon yang sebesar 750 juta ini ya digunakan untuk gitu kan. Apa aja nih? Oke, yang pertama itu 300 jutanya dibelikan ruko ya oleh si Tuan Yosef ini. Nah, kemudian langsung disewakan yaitu mulai April 2022. Nah, disewakan per bulan. Per bulannya itu adalah 30 juta rupiah. Oke. Yang kedua, 300 jutanya lagi itu digunakan untuk modal pendirian CV ya, atau perseroan komanditer ya yang didirikan bulan April 2022. Produktif banget dia ya. Lepas pensiun dia punya planning ya untuk membeli gedung atau ruko ya kan, terus kemudian dia buat perseroan komanditer ya, lalu sisanya berapa, jadi kalau 750 juta sudah terpakai 600 berarti sisanya berapa? 150 150. juta. Nah, 150 jutanya ini didepositokan ya. Didepositokan sama si Tuan Yosef, yaitu sebesar dengan bunga ya, dengan bunga 1 juta per bulan. Itu didepositokan 150 juta dengan bunga 1 juta per bulan selama 9 bulan. Nah, 9 bulan sama tadi, mulai dari bulan April hingga Desember. Ya, berarti dia sudah selama 9 bulan mendapatkan 9 juta berarti ya, kalau 1 juta dikalikan dengan 9 bulan. Nah, kemudian sebagai persero aktif di komanditer ya kan, Tuan Yosef ini mendapatkan gaji sebesar 10 juta per bulan. Nah, jadi dia tadi saya bilang dia produktif lah di CV yang dibentuk itu. Nah, kemudian setiap bulannya dia mendapatkan gaji tadi ya 10 juta. Untuk menambah modalnya di CV atau di perseroan komanditer, maka Tuan Yosef menjual mobilnya. Oke, dia invest lagi tuh, dia jual mobilnya terus dia invest lagi tuh. Nah, dan dari penjualan itu dia mendapatkan laba ya atau keuntungan itu sebesar 100 juta. Dan dia menerima sewa kendaraan sebesar 25 juta. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sebutkan penghasilan yang diterima oleh Tuan Yosef selama tahun 2022 dan bagaimana perlakuan pajaknya atas penghasilan tersebut. Oke. Ya, nah sekarang kita bahas nih sebentar. Sekarang kita jawab ya. Oke, pertama adalah, coba ini bisa diperbesar. Oke. Nah, yang pertama coba teman-teman lihat ya. Ini pertama dia itu adalah sebagai seorang karyawan ya. Sebagai seorang karyawan. Nah, berarti kita breakdown dulu nih jenis penghasilannya ya. Kita breakdown dulu jenis penghasilannya. Yang pertama adalah ya jenis penghasilannya. Kita breakdown dulu. Nah, yang pertama apa?
Coba kita lihat di sini. Dia punya, tadi kan sebagai karyawan ya, betul kan? Sebagai karyawan itu di PT Burung Puyuh. Nah, dia mendapatkan gaji setiap bulannya adalah 75 juta. Ya, 75 juta. Ya, jadi dia pertama apa nih? Penghasilannya, jenis penghasilan yang pertama adalah dari gaji ya. Gaji bulan. Apa tadi? Januari hingga Maret ya? Januari Iya, Bu. sampai dengan Maret. Ya. Berapa tadi? Maaf. 75 juta, Bu. 75 juta, Oke. 75 juta, Bu. 75 juta rupiah. 75 juta. Oke. Gini ya. Nah, ini termasuk PPH apa? Jenis PPH-nya. PPH 21. PPH 21. Oke, PPH pasal 21 ya. PPH pasal 21. Oke. Nah, lanjut ya. Setelah ada gaji ada apa nih? Dia punya apa tadi? Dia mendapatkan, ini udah ya tadi ya, bulan Maret ya. Nih gaji ya. Gaji masuk ke PPH pasal 21 ya. Januari sampai dengan Maret itu adalah sebesar 75 juta. Oke, ini sudah nih kita tandai. Berarti yang kedua apa nih? Maret 2022 ia menerima pesangon sebesar 750 juta. Ini termasuk penghasilan apa bukan? Objek atau bukan? Penghasilan. Iya, Bu, Oke, penghasilan. Penghasilan, Final, iya, pasal berapa nih? Yang 21, pesangon Bu. 21 juga. 21 juga. Benar ya? Ini ya. Oke, berarti ini yang kedua kita tandakan. Nah, berarti ini adalah uang pensiun tadi ya. Uang pensiun dari bulan April tadi dia ya terimanya ya. Bulan April hingga Desember ya. Hingga Desember 2022. Berapa? Sebulannya, oh iya pesangon. Sorry ini pesangon. Sorry sebentar. Pesangon, bukan pensiun ya. Pesangon. Bentar, ini pesangon diterimanya tadi bulan Maret ya. Pesangonnya tadi berapa maaf? 750 juta. 750 juta, Bu. Pesangonnya 750 juta. Ini PPH apa? Pesangon. PPH pasal 21, Bu. Final apa enggak? Iya, Bu. Final. PPH pasal 21 tapi final gitu. Coba. Perlakuan pajaknya apa? Kalau ini kan udah jelas nih non final. Gitu kan? Nih pesangon ini final nih. Nanti dicek. Pasal 4. Oke. Nanti dibuka lagi ya untuk materi yang objek pajaknya. Lanjut ya. Yang ketiga. Tadi ya uang pensiun ya dia terima nih.
bulan April 2022 dan seterusnya yang menerima pensiun setiap bulannya 5 juta. Nah, jadi kalau April hingga Desember tadi ya, udah kita hitung 9 bulan dikalikan dengan 5 juta ya. Jadi jumlahnya adalah 45 juta. Ini ya. Pensiun setiap bulan. Oke, ini kita tandain dulu. Nah, berarti penghasilan yang ketiga jenisnya adalah pensiun uang. Pensiun. Tadi dari bulan April gitu kan sampai dengan Desember. 2022 ya. Tadi 750 juta. Nah, ini PPh apa? Pasal berapa? Atau PPh final apa bukan? Ibu pensiunnya bukannya 45 juta ya? Ah, ya Allah. Iya, maaf. 45 juta. Iya, maaf. Terima kasih udah dikoreksi. Ya, lanjut. Ini PPh apa? Final atau non final? Final ya, Bu. Pensiun enggak kan dipotong PPh. Pasal 21. Karena kan dia tiap bulan. Jadi dikenakannya per bulan. Pensiun, ingat pensiun yang menghitung PPh pasal 21 ya. Oke, ini PPh final. Non final, maaf. Atau pasal 21 nih. Non final. Oke. Gitu ya. Ini udah. Ini sama aja sih maksudnya. Bentar. Kok salah? Gitu. Dah. Udah ya. 45 juta dikenakan PPh pasal 21 atau PPh non final. Oke. Lanjut ya. Yang keempat. Yang keempat apa nih? Dia punya penghasilan apa lagi? Nah, dari uang pesangon yang 750 juta, 300 jutanya dia belikan ruko dan langsung disewakan seperti itu ya. Berarti ada apa nih? Hasil sewa ruko ya, betul nggak? Karena kan langsung disewakan sebulannya dia dapat 30 juta. Oke, berarti hasil sewa rukonya itu adalah 30 juta ya di April 2022 ya. Benar nggak? Benar nggak? Ya, benar Ibu. Benar, Bu. Sewa atas gedung dan bangunan. Berarti masuk PP apa? Final, Bu, final. Ya, 4 ayat 2 kan? Hasil sewa ruko. Ya. Bulan April ya 2022. April sampai dengan Desember ya. Ya, kan kita ngitungnya sampai Desember ya, maksudnya satu tahun pajak maksudnya gitu ya. Sampai dengan Desember. Nah, tadi kan sebulannya berapa? 30 ya? Ya. Sebulannya 30 juta. Berarti berapa nih sama dengan 9 kali 3 berarti 270 juta ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Nah, ini udah. Dia masuk ke PPh final atau pasal 4 ayat 2. Ya enggak? Oke, ini kasih keterangan.
PPh final. Oke. Karena sewa atas tanah dan atau bangunan, gitu ya. Ini boleh nih. At 5 juta. Oke. Benar kan ya? Pesangon 75 juta. Oke. Nah, selain itu ada apa lagi? Dari sewa. Sewa udah ya. Sewa. Karena kan 30 juta per bulan. Jadi kalau 9 bulan kan 277 juta. Oke. Lanjut. Ada 300 jutanya digunakan untuk modal CV yang yang didirikan pada bulan April. Nah, ini enggak ada pengaruhnya ya, karena kan dia investasi ya dalam bentuk pembuatan perseroan komanditer atau CV ya. Berarti nomor 2 ini diabaikan saja yang 300 jutanya karena ini adalah pembuatan perusahaan atau perseroan komanditer. Oke. Lanjut. Sisanya didepositokan dengan bunga 1 juta per bulan selama 9 bulan. Nah, berarti 150 jutanya tadi ya. Kalau didepositokan, dia dapat pendapatan bunga nih, betul nggak? Dapat pendapatan bunga. Nah, berarti adanya bunga deposito ya. Kalau 1 juta per bulan, berarti kalau selama 9 bulan 9 juta. 9 juta. Oke, yap. Berarti dia final apa bukan? Kalau bunga deposito? Bunga deposito. Ingat, bunga bank atau bunga deposito ya. Kan kalau bunga non-bank, dia itu PPh pasal 23. Tapi kalau bunganya dalam bentuk bunga bank, ya seperti ini. Deposito dan lain sebagainya. Kita nabung tuh di rekening ya. Terus kita ada di kalau teman-teman cek mutasi itu ada tulisan bunga atau interest ya. Itu dikenakan PPh final atau 4 ayat 2. Oke. Tadi bunga deposito 1 juta per bulan gitu kan. Sehingga ya. Oke. Jadi sama dengan 9 juta ya. 9 juta. Nah, ini kena PPh 4 ayat 2 atau bersifat final. Oke, gini ya. Lanjut. Oke, lanjut nih. Ke poin 6. Coba ada apa lagi di sini? Kita cek lagi di atasnya. Nah, ini. Sebagai persero aktif di CV, Tuan Yosep mendapat gaji nih. Nah, ini termasuk objek apa bukan nih? Gaji per bulan dari CV. Objek atau bukan? Objek, Bu. Yes. Objek, Bu. Objek. Berarti adanya gaji dari CV ya. Gaji dari perseroan komanditernya. Tadi berapa gajinya? 10 juta, Bu. 10 juta per bulan, Bu. 10 juta. Oke. 10 juta. Nih ya. 10 juta per bulan ya tadi. Nah, ini teman-teman kayaknya lupa nih. Oke, coba kita buka.
Nah, ini nih. Nih, bagian laba atau sisa usaha hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan perkumpulan firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi. Nah, wait. Ini dividen. Adaku. Kalau CV bukannya priv ya, Bu? Iya, betul kan? Jadi ini bukan objek seharusnya Sudah gajinya. Iya. Ya, bukannya objek pajak tapi dia non objek pajak. Betul. Betul sekali. Jadi bukan objek pajak karena dia sebagai persero aktif, ya kan? Dia sebagai persero aktif, terus kemudian dia mendapatkan gaji. Nah, jadi atas penghasilannya itu tidak termasuk objek pajak gitu. Jadi bukan objek maksudnya. Ya, paham nggak sampai di sini? Oke, ya paham maksudnya ya. Karena dia persero aktif di CV tersebut dan dia sebagai investor kan? Karena kan dia yang menanamkan modalnya, ya enggak? Gitu, dia yang mendirikan. Gitu. Nah, jadi atas gajinya yang diterima setiap bulannya itu adalah bukan bagian dari objek pajak. Begitu ya, teman-teman paham ya maksudnya ya. Oke, lanjut nih. Ada apa lagi? Nah, ini ya. Untuk menambah modalnya di CV, Tuan Yosep telah menjual mobilnya dan mendapat profit atau keuntungan dari penjualan mobil itu ya adalah sebesar 100 juta. Nah, kalau jual mobil ini termasuk penghasilan atau tidak? Ini. Menjual mobilnya dengan profit 100 juta. Termasuk objek atau bukan? Gimana? Termasuk objek? Halo? Kalau ada profitnya mungkin objek kali ya, Bu? Di SPT pribadinya ya? Iya, karena penjualan, betul sekali. Betul sekali. Jadi ini termasuk jadi termasuk objek. Itu ya. Nah, satu lagi. Kalau sewa kendaraan ini menerima sewa, objek atau bukan? Objek, Bu. Yes. Pasal berapa? PPh 23. Iya. Ini keuntungan jual mobil tadi ya, menjual mobil. Jual mobil. Tadi profitnya adalah 100 juta ya. Laba dari penjualan mobil adalah 100 juta. Nah, ini PPh pasal berapa? Berapa kalau laba? Kita tahu Korea ini sangat luar biasa gitu ya. 17 ya, Pasal 17. yang buat SPT pribadi. Tarifnya. Benar. Atau dia masuk ke dalam ini ya, perhitungan ya nanti ya. Jadi kan kalau untuk pengisian SPT tahunan itu kan semua penghasilannya dijumlahkan ya enggak? Penghasilan neto dari penjualan, dari misalkan kalau ada price ya kan, atau ada dividen dan lain sebagainya ya, atau ada pendapatan lain-lainnya lah di luar dari gajinya dia atau pensiunnya dia gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sewa tadi ya.
sewa kendaraan. Nah, tadi dia dapatnya adalah 25 juta ya, betul nggak? Bener nggak sih? Nih ya, menerima sewa kendaraan sebesar 25 juta. Nah, ini objek betul sekali. Jadi, masuk ke dalam PPh pasal 23 ya. Sewa bukan atas tanah dan atau bangunan. Pasal 23 atau disebut sebagai PPh non final. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk jawaban dari studi kasus si WPOP karyawan. Silakan. Nih ya, tadi ya pertanyaan apa? Jawabannya. Oke, nah ini udah bisa nih, saya buka kamera. Berarti udah normal. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Bu, itu nggak dijumlahin. Boleh dijumlahkan. Nah, berarti nanti kalau mau dijumlahkan boleh. Teman-teman hitung nih, untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Ini kan 75 juta ya enggak? 75 juta. Nanti dihitung tuh gajinya. Ya. Gajinya berapa? Habis ini dari nagar tuh mau beli Nah, 75. mau beli asin ikan datuk sini. Ya kan, 75. Terus berapa nih? 750 ya. 750 juta. Terus 45 juta, 279, 10, 100. Nah, jadi dikelompokin aja. Mana yang termasuk PPh final, mana yang bukan non final, mana yang bukan objek. Maksudnya gitu. Ya, nanti dikelompokin aja boleh. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk perlakuan pajaknya siapa nih WPOP karyawan atas nama Tuan Yosef. Oke. Silakan, ada pertanyaan enggak? Ibu, kalau keuntungan dari penjualan kendaraan gitu, Ibu, Iya, kalau gimana? yang keuntungan dari penjualan kendaraan itu semuanya termasuk ke dalam PPh. Penghasilan itu atau lain-lain, penghasilan lain-lain. itu ada kayak dasarnya kasih Bu, maksudnya kayak mencakup semua kendaraan atau ada dibatasi Bu? Semuanya. Jadi penghasilan di luar dari gaji yang dia terima atau pensiun yang dia terima gitu. Kalau uang pesangon kan pada saat dia menerima uang ya kan yang 750 juta itu langsung dipotong pajak final gitu. Jadi dia cukup dilaporkan aja di dalam SPT tahunannya gitu. Nah, tapi untuk yang sewa kendaraan, terus yang keuntungan dia jual beli kendaraan ya kan. Pokoknya penghasilan yang bukan final ya, yang non final itu nanti dihitung ulang, digabung sama penghasilan gajinya dia tuh, uang pensiun. Jadi dijumlahkan dulu, terus kemudian ketemu penghasilan netonya berapa. Setelah ketemu penghasilan netonya, lalu dikurangi dengan PTKP, baru dihitung besaran dari PPh terutangnya. Gitu. Ya, jadi ini kita breakdown dulu masing-masing dari jenis penghasilannya masuk ke dalam PPh final atau non final atau bukan objek gitu. Maksudnya masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 1 kah? Nah, 4 ayat 1 itu kan bukan final kan? Gitu, non final. Nah, terus 4 ayat 2 kah adalah final atau 4 ayat 3 yaitu bukan objek. Jadi kita breakdown dulu satu persatu. Setelah itu baru kita tahu nih, setelah kita udah tahu nih perlakuan pajak, nanti tinggal kita hitung
besarannya berapa gitu. Jumlahin dulu kan penghasilan netonya. Kalau ini kan udah jelas nih. Uang pesangon kan final. Ya enggak? Uang pesangon final nanti tinggal dikalikan dengan tarif. Ya kan? Nah, pada saat dia menerima uang pesangon langsung dipotong pajak. Gitu kan? Nah, potong pajak. Jadi nanti di SPT tahunannya si Tuan Yosep hanya melaporkan saja bahwa di tahun 2022 Tuan Yosep itu ada menerima pesangon sebesar 750 juta. Begitu. Nah, terus kemudian ya, ini sewa ruko. Dia juga nanti dikenakan PPh final. Ya, sewa atas tanah dan atau bangunan ya, itu dikenakan sebesar berapa persen? PPh final 10% kan? Jadi nanti dipotong 270 juta kali dengan 10%. Oke. Nah, begitu pula deposito. Pada saat si Tuan Yosep menerima bunga ya, pendapatan bunga dari deposito setiap bulannya, maka secara langsung sama pihak bank itu dipotong PPh final gitu. Jadi langsung ya. Nah, terus kemudian untuk yang penghasilan yang tidak final tuh seperti gaji bulanan ya, Januari sampai Maret nanti kan dihitung dulu karena dia kan di tahun 2022 dia cuma kerjanya 3 bulan. Jadi nanti dihitung perlakuannya seperti apa. Gitu PPh terutangnya. Oke, nanti udah ketemu berapa besaran penghasilan netonya. Nah, terus dia terima uang pensiun tuh selama bulan April sampai dengan Desember. Nanti dihitung juga ya berapa. Karena kan ada perlakuan, ada biaya batas maksimumnya ya, baik untuk penghasilan atau gaji yang diterima setiap bulan maupun pensiun yang diterima setiap bulannya. Nah, lalu ada apalagi nih, keuntungan jual mobil. Nah, nanti itu masuk ke dalam perhitungan penghasilan netonya. Dan sewa kendaraan 25 juta gitu, teman-teman. Ya, itu masuk ke dalam SPT tahunan dari si Tuan Yosep. Nanti dihitung dulu berapa jumlah penghasilan netonya. Kalau sudah ketemu baru dikurangi dengan PTKP dan baru ketahuan deh nanti berapa besaran dari PPh terutangnya. Begitu maksudnya ya. Oke. Nah, karena ini kita ingin tahu dulu mana yang objek, mana yang bukan, gitu kan? Mana yang objek dari PPh final dan mana yang bukan, mana yang objek dari non final. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup jelas? Jelas, teman-teman? Paham nggak? Paham, Bu. Sip. Nah, jadi kalau ditanya nih, agar si Tuan Yosef terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, dia harus ngapain? Harus melakukan apa kewajiban perpajakannya? Kalau tadi kan perlakuan pajaknya ya. Nah, ini agar si Tuan Yosef terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apa yang perlu dilakukan oleh Tuan Yosef? Ngapain aja dia? Yang pertama. Membayar PPh terutang dan lapor SPT, Bu. Ya, membayar pajak terutangnya kan atas penghasilan yang diterima, betul. Terus kemudian dia melakukan pelaporan SPT tahunan, betul nggak? SPT tahunan PPh orang pribadi. Ya kan? Gitu, betul sekali. Nah, itu perlakuannya disebut. Ya. Nah, kalau
lapor SPT-nya dia menggunakan form berapa? Orang pribadi. 1770. Iya, 1770 kan tuh ada jenisnya tuh. Iya. Ya. Kalau di bawah 60 juta dia pakai form yang 1770. SS. Iya, SS, betul. Nah, kalau di atas 60 juta kan dia baru menggunakan 1770 S. Nah, kalau dia memiliki usaha atau memiliki pekerjaan bebas, baru dia menggunakan 1770. Iya, jadi harus lebih jelas ya. Nah, ini kira-kira dia menggunakan apa nih yang Tuan Yosep ini? 1770 SS atau 1770 S? S, Bu. Iya. S, Bu. Betul, karena iya. Kalau 1770 kan dia bukan pekerjaan bebas, ya enggak? Gitu. Jadi dia dia tetap kerja kan di CV-nya itu kan sebagai persero aktif kan. Tapi dia bukan punya usaha, misalkan pekerjaan bebas lah ya. Entah dia sebagai seorang konsultan dan lain sebagainya. Jadi dia nggak punya pekerjaan bebas ya. Gitu. Nah, jadi dia penghasilannya sudah melebihi 60 juta. Jadi Tuan Yosep menggunakan SPT tahunan orang pribadi ya, SPT tahunan PPh orang pribadinya dengan form 1770 S. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Oke, baik. Kalau jelas, nah ini sekarang pukul berapa nih? Nah, ini tugasnya teman-teman nih. Nanti yang teman-teman teman-teman upload ke SSO. Ya, ini kan masih ada 4 menit lagi ya. Nah, silakan teman-teman ini ya. Nanti teman-teman ini untuk yang pekerjaan bebas nih. Ya. Jadi teman-teman diminta perlakuan apa yang harus dilakukan oleh Dr. Arya agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Nah, karena kan di sini kalau teman-teman lihat ya, Dr. Arya itu adalah seorang dokter spesialis anak. Nah, dia bekerja sebagai ASN. Nah, jadi dia dokter pemerintah lah, bekerja di rumah sakit pemerintah ya, RSUD. Nah, pada sore harinya tapi dia melakukan praktik di sebuah klinik, yaitu Klinik Mulia. Nah, dengan pendapatannya berupa honorarium. Oke, nah berarti dia terima gaji ya kan setiap bulannya karena dia ASN, betul kan? Nah, itu mendapatkan merupakan objek penghasilan. Nah, yang kedua dia sore harinya praktik tuh di Klinik Mulia. Cuma dapatnya honor. Honornya itu disebut penghasilan juga kan atau objek penghasilan gitu. Nah, yang ketiga malam harinya dia praktek di rumahnya sendiri. Jadi dia di rumah itu buka praktek gitu kan, ada izinnya gitu. Nah, berarti atas jasa yang diberikan oleh Dr. Arya kepada para pasiennya kan muncul sebuah penghasilan ya enggak? Gitu. Nah, setelah itu Tuan Arya ini ya, Dr. Arya ini sudah terdaftar sebagai WP sejak tahun 2020 ya. Nah, jadi kalau dia sudah terdaftar sebagai WP, kira-kira apa sih kalau misalkan kalian sebagai seorang konsultan ya, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh Dr. Arya ini agar ia terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan? Silakan nanti dikerjakan
Ya, ditulis tangan seperti biasa, boleh difoto ya atau di-scan. Kemudian nanti upload ke SSO. Jangan lupa, karena sudah 7.30, Ibu minta dibuka kameranya. Kita foto bersama dulu ya.